Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya bikin konten lagi, berbagi ilmu pada sahabat Sobi, masih dalam tema teknik marketing. Karena banyak yang komen itu, Mas, bikin lelang dong di Telegram, bikin lelang dong biar rame, seperti itu. Jadi banyak sekali yang meminta bahwasanya Prabu Farm mengadakan lelang ayam. Nah, ini untuk kesempatan kali ini kita bahas masalah teknik pemasaran menggunakan sistem lelang. Walaupun sebenarnya dulu pernah saya bahas, cuma mungkin belum banyak yang menonton konten saya itu, jadi masih komen lagi masalah lelang. Oke, begini kawan-kawan, jadi untuk teknik lelang itu pernah saya terapkan dengan tujuan saya pelajari, dalam artian pelajari bagaimana toh sistem lelang itu. Nah, seperti itu. Efektif atau tidak? Tuh. Nah, jadi dulu saya main lelang juga ayam yang tidak begitu istimewa juga, dalam artian seandainya itu terjual dengan harga yang tidak sesuai keinginan atau target, saya juga nggak begitu kecewa seperti itu. Karena apa? Karena yang kita uji coba adalah sistem lelang jujur, apa adanya, tanpa istilahnya tanpa maklar atau tanpa dolop seperti itu. Jadi sistem lelang yang jujur itu benar-benar real, saya yang lelang, yang ngebid semuanya peserta lelang atau orang lain yang pengen beli ayam saya. Itu yang disebut sistem lelang jujur, seperti itu. Ketika kita main di open bid di 0 rupiah, itu rata-rata lelang terjual pasti harga di bawah 1 juta kawan-kawan. Jadi untuk mencapai target harga ayam, ya kalau untuk ayam bagus saya rata-rata kan di atas 5 juta. Kalau hanya terjual di harga 1 juta, jelas saya istilahnya kurang puas seperti itu ya. Jadi tidak sepadan. Jadi karena itulah kalau saya terapkan untuk sistem teknik lelang, saya tidak cocok kawan-kawan. Sistem teknik lelang itu cocok sekali bagi sahabat Sobi yang sedang kejar target pemasaran. Itu kejar omset, kejar kuantitas, sementara ternaknya banyak dan kualitasnya tanggung, itu pakai sistem lelang, it's okay lah. Bid 0, nanti yang penting banyak main kuantitas, nanti lakunya ya paling 500, 600, 700 seperti itu. Jadi untuk kejar kuantitas perputaran cash flow-nya. Jadi ketika biaya pakan banyak karena jumlah ayamnya banyak, nanti jual lelang itu yang penting nutup operasional. Jadi pokoknya main kuantitas lah. Kalau untuk saat ini saya tidak cocok untuk sistem ternak main kuantitas seperti itu. Saya lebih baik piara ayam sedikit tapi berkualitas. Dibandingkan saya jual 10 ekor ayam harga 700-an, mending saya jual ayam 1 ekor tapi harga 7 juta. Seperti itu. Dari segi operasional saya belanja pakannya juga tidak terlalu banyak. Dari segi perawatan saya juga tidak perlu bayar banyak tenaga atau banyak orang. Semakin sedikit ayam kan yang rawat semakin sedikit juga, seperti itu. Cuma penghasilannya sama dan saya rasa margin atau profitnya juga akan lebih besar dibandingkan yang bermain kuantitas, seperti itu. Itu tadi yang saya sampaikan sistem lelang jujur. Ada sistem lelang yang tidak jujur kawan-kawan. Bagaimana sistemnya? Jadi itu semacam bikin komplotan atau bergu gitu loh. Jadi barat 5 orang. Ini yang bagian posting. Ini yang seolah-olah open bidnya 0 rupiah. Tapi yang ini ngebid 200. Ini yang langsung ngebid 500. Ini 700 ya. Kalau udah 700 orang lain ngebid. Nah, ketika ini yang 700 ada orang ngebid
800, 900 itu baru dilepas orang-orang ini seperti itu. Jadi misalkan targetnya itu di atas 700 seperti itu sistemnya. Tapi kalau harganya di atas 1000, wah ini nawar lagi sampai 900, ini 1000. Ada peserta yang benar-benar nawar 1.200.000, ini lepas. Nah, berarti udah target, nanti baru lelang dijalankan sesuai prosedur, seolah-olah itu real seperti itu. Cuma itu namanya tidak jujur. Jadi nanti biasanya ya dolop-dolopan lah gampang nih cara orang Jawanya seperti itu. Jadi mereka main grup. Jadi bisa jadi itu dikelola satu orang tapi banyak akun, jadi punya 5 akun, ya posting sendiri, ya nawar sendiri, ya, seperti itu. Jadi sistem pemasaran yang sangat ribet lah istilahnya. Kita cuma nyari hasil nggak seberapa, tapi ribetnya luar biasa. Jadi kalau saya sistem pemasarannya seperti itu, ya, kasih harga yang jelas, orang cocok dengan kualitasnya, cocok dengan harganya, mau dibeli silahkan, nggak dibeli nggak apa-apa, seperti itu malah enak. Jadi kalau sistem lelang terlalu ribet, saya nggak senang. Jadi mau berapapun orang minta sistem lelang, saya tidak akan pernah menerapkan sistem lelang dalam pemasaran produk Prabu Farm seperti itu. Jadi kalau sahabat Jobi mau beli, ada yang istilahnya peternak, tapi saya tidak pernah menyebutkan nama dan saya tidak dengan tujuan saya tidak mau merendahkan. Cuma ada yang sistem lelang seperti itu, saya lihat, aduh, pelakunya juga miris sekali harga ayamnya, aduh, ayamnya murah-murah gitu. Dan perlu dilihat kawan-kawan, orang yang lelang itu harus totalitas benar-benar semuanya dilelang, itu biasanya bagus. Cuma kalau orang atau peternak ada 5 ayam postingan misalnya, yang ini dilelang, nggak ada videonya. Terus ini ada videonya dijual misalkan 5 juta. Terus ini ada videonya 7 juta. Yang ini ada videonya 3 juta. Tapi ini dilelang lagi tapi nggak ada videonya. Itu sudah bisa dipastikan bahwasanya yang dilelang ayam-ayam sortiran. Jadi yang bagus dicoba bagus di video itu dijual dengan harga umum. Tapi kalau ayam yang minus atau kualitasnya kurang bagus dilelang, di foto yang bagus dilelang seperti itu. Dan bisa saya pastikan rata-rata seperti itu. Ayam yang dilelang biasanya cuma foto. Kalau ayam pakai video, ya berarti videonya memang ayamnya bagus, tekniknya bagus, open bidnya murah. Nah, itu berarti orang itu pengen sodakoh. Nah, itu seperti itu cara kita menilai seorang penjual dengan teknik lelang. Ayamnya wah kerja pukulnya bagus ini mas, itu tidak abal-abal istilahnya, tidak cuma foto, ada videonya, tekniknya bagus, pukulnya bagus, open bidnya cuma 0 rupiah, terus bidnya cuma 50 atau 100 ribuan. Itu berarti orang benar-benar ikhlas mau sodakoh. Kalau mau itu terjualnya murah ya harus ikhlas. Tapi kalau terjual tinggi kayaknya jarang. Ya rata-rata di bawah 2 juta lah lakunya. Kalau memang dia udah pangsa pasarnya bagus, itu baru mau sistem lelang. Ibarat orang yang sudah terkenal misalnya. Contohnya misalnya kalau di Thailand, misalkan ini Mr. Mana lelang terah dari Manedeng, wah itu pasti yang nawar gila-gilaan harganya. Karena orang udah tahu dulu profil orangnya seperti apa. Kalau Anda pemain baru, peternak baru menggunakan sistem lelang, jarang orang mau percaya. Rata-rata pasti pola pikir pembeli, ini ayam sortiran yang nggak laku, ini dilelang ini. Seperti itu. Jadi pinter. Kalau Anda posisinya sebagai penjual, ya siap-siap merintis dulu. Lelang itu harus ikhlas. Karena rata-rata terjualnya tidak sesuai dengan target harga yang kita inginkan. Seperti itu. Cuma keunggulannya bisa untuk ngejar kuantitas. Kalau posisi Anda sebagai pembeli, harus pinter-pinter melihat profil orang yang mengadakan lelang. Ayamnya benar-benar bagus semua enggak? Terus dilelang semua enggak? Kalau sebagian dijual dengan video dengan harga tinggi, sebagian lagi dilelang, udah pasti yang dilelang itu sortiran. Nggak mungkin. Kalau dia video itu udah dicoba, ayamnya bagus, pasti dia jual dengan harga yang seperti yang dia inginkan, tidak dilelang. Karena ya namanya penjual pasti loh,
pengen dapat harga yang lebih baik, itu wajar seperti itu. Jadi logikanya harus jalan, kecerdasannya harus dipakai. Ketika beli ayam jangan cari harga murah, kalau mau cari kualitas, seperti itu. Terima kasih, ini sepintas saya bahas masalah teknik lelang. Salah-salah kata saya mohon maaf. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.